Please welcome Bapak Franky Purnomo. Oke, Charles Darwin pernah berkata bahwa bukan yang terkuat atau yang terpintar yang akan bertahan. Tapi apa? Ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu? Tapi bukan yang terkuat atau yang terpintar yang akan survive. Tapi siapa yang akan bertahan? Ada yang bisa bantu saya? Yang paling mampu beradaptasi Bapak dan Ibu. Bukan yang pintar atau yang terkuat, tapi yang mampu beradaptasi. Oleh karena itu, saya Franky Angelo dari Tupperware Indonesia. Hari ini saya izin sharing kepada Bapak dan Ibu semua. Apa yang telah kita lakukan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan brand Tupperware yang sangat identik dengan emak-emak dengan ibu-ibunya. Tapi ya hari ini saya akan sedikit berbagi cerita dengan Bapak dan Ibu, dan harapannya dari cerita ini mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi kepada kita semua mengenai apa yang sudah Tupperware lakukan, dan harapannya mungkin Bapak dan Ibu bisa terinspirasi kemudian bisa juga memulai apa yang sudah kita lakukan di Tupperware Indonesia. Oke, so without further ado, mungkin slide-nya boleh ditayangkan. By the way, sebelum nunggu materinya muncul, siapa di sini yang punya Tupperware? Boleh angkat tangan nggak? Yes, oke. Ini mewakili market share sebetulnya Bapak Ibu. Oke, dan memang selama kita riset di pasar ya mengenai brand Tupperware itu sendiri, ya memang yang selalu muncul itu adalah itu brand mama, brand mama saya. Dari waktu ke waktu selalu muncul seperti itu gitu. Nah, makanya sekarang ini melalui temuan itu saya sedikit sharing mengenai apa yang kita lakukan untuk sedikit lebih meremajakan, plus juga membuat brand ini lebih relevan untuk anak muda dan nggak cuma emak-emaknya aja yang belanja Tupperware gitu ya. Nah, sambil nunggu ya Bapak dan Ibu, Tupperware itu kalau yang Ibu Bapak punya tadi, produknya apa? Produknya apa aja yang Bapak Ibu punya? Botol minum udah pasti ya. Ada lagi? Kotak makan, oke, ada lagi? Ada lagi? Atau gini deh, saya ganti. Ketika nyebutin brand Tupperware, apa yang Ibu dan Bapak pikirkan? Satu kalimat aja. Apa? Tempat nasi? Tempat makan, oke. Yes, yes. Sudah? Boleh back dulu? Ya, kotak makan, kemudian botol minum. Persis seperti apa yang kita riset. Padahal sebetulnya Ibu dan Bapak tahu nggak kalau Tupperware itu kita punya botol minum yang double wall, yang selama ini mungkin orang sebutnya termos-termos ya. Kita punya produk-produk seperti itu yang ketahanannya bahkan sampai 24 jam masih panas, masih ada ice cube-nya setelah 24 jam. Kita juga punya kayak panci presto, perlengkapan masak lainnya, itu semuanya ada. Ya cuma memang karena komunitas jualannya ya praktis, pada akhirnya merek atau produk yang dijual itu ya terbatas itu aja image-nya yang muncul. Nah ini Bapak dan Ibu, tadi pertanyaan saya itu berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi. Siapa di sini yang punya Tupperware? Karena memang melalui survei kita kepada pelanggan, ini kita survei di 5 kota besar di seluruh Indonesia, bahwa 9 dari 10 orang itu setidaknya punya satu produk Tupperware di rumahnya. Entah itu dikasih oleh ibunya atau beli sendiri, atau mungkin nggak sengaja bawa punya temen. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi memang melalui riset di kota-kota besar, inilah temuan kita, dan oleh karena itu ya memang menjadikan brand kita itu salah satu brand yang top of mind di Indonesia.
Nggak cuma karena produknya yang beragam, tapi juga karena kualitas dan juga berbagai USP yang lainnya yang kita janjikan kepada konsumen. Next. Ibu dan Bapak pernah lihat Tupperware di mall? Pernah? Ada yang pernah enggak? Enggak. Tupperware tuh ada nggak sih di mall? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, Tupperware itu memang nggak ada di mall karena Bapak dan Ibu, ini yang ingin saya sharing dan kaitannya dengan judul dari presentasi saya untuk membawa online ke offline, karena memang Tupperware itu secara tradisional kita melakukan yang namanya Tupperware Party. Artinya penjualannya itu nggak melalui toko, tapi penjualannya melalui produk demonstration yang dilakukan mostly di Indonesia oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu datang ke rumah siapa gitu, terus ngumpulin orang, lalu kemudian dari ngumpulin orang itu melakukan produk demo, dan dari situlah ada opportunity untuk terjadi selling activities. Dan itu saya bisa pastikan itu masif sekali. 31 tahun keberadaan kita di Indonesia, konsep seperti ini successful sekali membangun bisnisnya Tupperware di Indonesia. Bahkan di tahun 2014, itu kita mencapai penjualan 5,5 triliun, lebih dari 5,5 triliun dalam 1 tahun, hanya jualan produk-produk plastik itu aja. Bisa bayangkan Ibu dan Bapak bagaimana komunitas yang sangat kuat ini dari Tupperware, sehingga penjualannya itu bisa sampai 5,5 triliun. Dan Ibu dan Bapak, saya akan sedikit sharing bahwa dari data yang kita punya, 5,5 triliun itu dicetak oleh kurang lebih 200.000 Salesforce member kita. Ya artinya dari 200.000 Salesforce member ini, kalau dibandingkan dengan populasi orang di Indonesia, jumlah ini tentu sangat kecil, 270 juta berbanding dengan 200.000. Tapi penjualannya bisa sedemikian besar. Tapi lagi nih, kemudian muncullah masalah yang lain. Kita satisfy, kita sangat puas dengan konsep Tupperware Party ini, di mana penjualannya melalui komunitas, nggak boleh ada di toko. Dan singkat cerita, Ibu dan Bapak, Tupperware itu izin dagangnya adalah direct selling, atau Ibu dan Bapak mungkin lebih familiar dengan MLM. Ya, jadi penjualannya tidak melalui toko, tapi melalui agen, melalui anggota yang berjualan ke konsumen. Nah, ini satisfying enough. Kita sangat kuat di offline, dan jangan tanya ketika ibu-ibu kita itu disuruh demo, mereka bisa 2 jam, 3 jam, atau bahkan 5 jam nggak pulang-pulang untuk ngelakuin demo-demo seperti ini. But masalahnya adalah challenge yang pertama adalah sebagai direct selling company itu kita nggak bisa jualan di marketplace, Ibu dan Bapak. Ya, jadi di marketplace kita dilarang, kemudian buka di shopping mall juga kita dilarang. Sementara Ibu dan Bapak di sini kita semua tahu bahwa digital megatrend adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika kita nggak presence di online, di digital, then we are not a brand. Actually hari ini kita nggak bisa seperti ini. Tapi memang secara peraturan dari pemerintah itu melarang Tupperware untuk berjualan di marketplace. Itu adalah masalah nomor 1 yang sangat-sangat menjadikan kita itu berpikir keras untuk bagaimana caranya kita mengakali ini sehingga kita bisa presence. Kemudian yang kedua, ya, kita juga nggak bisa direct to consumers. Jadi konsep bisnisnya itu nggak bisa D2C, nggak bisa sama sekali. Yang ketiga, ini masalah yang sangat-sangat krusial yang 2 tahun, 3 tahun ini terjadi pada Tupperware, di mana ketika pandemik datang, Ibu dan Bapak, tadi saya bilang ya, Tupperware itu sangat kuat dengan Tupperware Party-nya. Ibu-ibu melakukan demonstrasi, dan we are really strong di offline. Ketika pandemik datang, offline ini semuanya stop. Ibu-ibunya nggak ada yang mau keluar rumah karena memang berkaitan dengan peraturan dari pemerintah juga, nggak boleh ada social distancing, dan Tupperware Party-nya stop. Ketika Tupperware Party stop, artinya business turnover mengalami masalah guncangan yang begitu dahsyat. Itu masalah yang kita alami. Dan another thing adalah Tupperware ini secara insight dari Median Age, Ibu dan Bapak bisa baca di poin nomor 4, median age dari Tupperware itu 37 tahun. Ibu-ibunya itu umurnya 37 tahun. Indonesia median age 28 tahun. Kita sekitar 8-9 tahun lebih tua dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia. Apalagi dengan profil 37 tahun, mostly member kita itu ada di second dan third cities, yang menjadikan mereka itu nggak terlalu digital savvy. Tapi offline-nya kuat sekali.
gitu kan. Sementara opportunity, kita melihat opportunity-nya adalah ada di sini nih, di poin nomor 1 opportunity-nya adalah melalui riset kita ya ke member-member kita dan konsumen, 8 dari 10 Tupperware ya yang dibeli oleh konsumen itu hanya dibeli oleh kalau nggak keluarganya, tetangga kiri kanan depan belakangnya, kalau nggak teman sekolahnya atau nggak keluarganya si Salesforce. Itu opportunity besar buat kita. Dan kemudian yang kedua adalah ya kita ngelihat secara purchase average dari Tupperware ini dalam 1 tahun, orang yang sama itu rata-rata beli Tupperware itu 3-4 kali aja. Ya, dan di sisi lain opportunity lainnya yang kita lihat bisa menjadi pilar komunikasi kita untuk membawa Tupperware ini lebih advance lagi adalah kita punya Tupperware lifetime warranty. Siapa yang tahu di sini Tupperware itu digaransi seumur hidup produknya? Ada yang tahu ya? Oke, good. Tupperware itu untuk produk plastiknya semuanya garansi seumur hidup. Ibu dan Bapak, ini bukan saya ngiklan ya. Saya cuma ngasih tahu kalau yang punya Tupperware rusak, klaim. Nggak ada cost, diganti baru. Kemudian yang keempat, Tupperware ini kita sangat kuat di offline dan especially itu women empowerment melalui activity party tadi untuk sellout creation. Dan yang kelima ini opportunity yang sangat besar. However dari penjualan yang tadi saya sebut 5,5 triliun hanya dilakukan oleh 200.000 Salesforce member. Sementara populasi Indonesia 270 juta. 200.000 orang ini mereka melakukan party itu offline. Dan bagaimana kalau kita lakukan online? Kalau misalkan kita bisa lakukan online ini secara bersama-sama, tentu amplifying-nya akan lebih besar, akan lebih optimal. Lalu muncullah ide bagaimana caranya within these challenges dan limitation ini, di mana challenge yang paling membuat kita berpikir berulang-ulang kali itu adalah Tupperware itu nggak boleh jualan di marketplace. Then how we do? Salesforce kita nggak boleh jualan di marketplace, nggak boleh buka lapak di shopping mall, sama sekali retail space itu prohibited. Then how we gonna do? Di next slide. Di next slide-nya kemudian kita melihatlah ada satu peluang, Bapak dan Ibu. Kita melihat peluangnya adalah ada di sini. Dan sebelum Ibu dan Bapak mungkin familiar dengan TikTok Shop dan Instagram Shop dan berbagai shop-shop lainnya. Melalui beberapa literasi kita melihat di sini ini adalah sebuah peluang yang sangat relevan untuk Tupperware dengan segala keterbatasan yang tadi saya sampaikan terdahulu. Ya kita melihat di sini tren social commerce itu pertumbuhannya robust sekali dan sangat promising. Dimana kalau Ibu dan Bapak lihat social commerce industry di Indonesia itu expected to grow by 55%. Ya dan ini annual basisnya sekitar hampir 9 juta US dan angka ini hanya di angka 2022. Proyeksi ke depannya Ibu dan Bapak, sekarang kita harus makin familiar dengan TikTok Shop ya. Udah banyak yang belanja di TikTok Shop belum? Udah mulai trennya ya. Yes, itu adalah tren affiliate marketing yang dilakukan oleh TikTok. Dan affiliate marketing yang dilakukan oleh TikTok ini serupa sekali dengan apa yang Tupperware lakukan. Ya kita melihat ini adalah social commerce dan however di fact yang paling bawah ini Ibu dan Bapak bisa lihat social commerce industry itu expected compound annual growth-nya itu promising sekali di angka 48%. Proyeksinya dalam 5-6 tahun ke depan. Dan transaksinya luar biasa, 10 kali lipat meningkat dibandingkan dengan apa yang kita punya dari figur tahun ini. Hanya dari 9 juta US dollar menjadi hampir 90 juta US dollar di tahun 2028. Dan ini tentu adalah sebuah message yang besar yang kita identify lebih dulu di Tupperware, yang kemudian menjadikan kita itu bersiap-siap untuk melakukan platform social commerce ini. Ya, dan social commerce yang kita lakukan ini prinsipnya sebetulnya sederhana karena kita kenal ada B2B ya business to business, B2C ya business to consumers. Dan kita berpikir melalui ini si social commerce ini kita melakukan namanya B2B2C. Ya, B2B2C. Karena Ibu dan Bapak seperti yang tadi saya sampaikan, Tupperware itu harus berjualannya melalui Salesforce member nih ceritanya. Harus berjualan melalui Salesforce member, kemudian Salesforce membernya itulah yang berjualan ke konsumen.
maka platformnya itu namanya B2B2C. Jadi kita jual ke Salesforce, Salesforce kemudian menjual ke konsumen. Maka dari itu next slide-nya sekitar 2 tahun lalu ya thanks banget momentumnya pas karena menjelang pandemik kita udah siap-siap dan kita perkenalkanlah ini platformnya namanya adalah Tupperware Shop atau kita singkat Tupper Shop. Ibu dan Bapak yang mau experience juga bisa lihat alamatnya di shop.tupperware.co.id. Ini adalah social commerce platform kita yang kita perkenalkan untuk nge-bridge antara Salesforce kita bisa bertemu dengan konsumen. Karena ingat pandemi dan however digital megatrend, semua orang go online. Kalau kita nggak go online juga, ya pada akhirnya akan ketinggalan zaman dan bukan cuma sekedar soal ketinggalan zaman, tapi masalahnya adalah semua orang go online, tapi kalau kita nggak punya presence di online dan kita simply akan mati. Dan itu sudah divalidasi ya kurang lebih. Ya sekitar 40% bisnis akan mati dalam 3-5 tahun ke depan melalui beberapa literasi yang kita udah sama-sama ketahui. Ya jadi Tupperware Shop ini orang bisa beli Tupperware, dan juga si membernya, si Salesforce-nya itu bisa merekrut orang. Ya karena Tupperware itu kan MLM, direct selling kan, dia harus merekrut orang. Jadi platformnya tuh bisa dua ini. Ya Ibu dan Bapak tadi yang saya bilang ya, offline party. Offline party itu adalah tradisional Tupperware yang dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, ketika kita launching si social commerce ini, kita berikan perbedaannya ke mereka dan ini kurang lebih ekstrak dari perbedaan dan advantage serta benefit yang bisa kita ambil. Ketika jualan di offline ya tentu limited people to reach, kemudian long selling process karena ibu-ibu itu ketika mereka mau jualan ya mereka mempersiapkan semua produknya, mejanya, ngundang orang, siapin snack dan lain sebagainya. Kemudian juga tentu ada extra effort dari sisi packaging, dia harus packing, harus kirim, harus atau mungkin bahkan sampai naik motor sendiri gitu kan, nganterin ke rumah konsumen. Kemudian dia harus stok. Dan kemudian ada potensi marginnya tergerus karena transaksinya tatap muka, terjadi tawar-menawar, dan akhirnya marginnya menjadi tergerus. Kemudian limited operating hours, ya tentu saja. Melaksanakan itu kan pasti ada waktu-waktu yang harus di-set kan. Dan high operating cost tentunya, dan yang paling menjadi risk buat Tupperware kita lihat ke depannya adalah semua transaksi yang dilakukan di party-party ini di-record secara manual. Artinya consumer database itu tidak tercatat dengan baik, kita nggak bisa lakukan CRM, kita nggak bisa lakukan ini dan itu yang bersifat retention atau meningkatkan productivity dari orang yang sudah connect ke brand ini. Sementara Tupper Shop ya ini udah pasti lah ya, secara online menawarkan tentunya reach ke konsumen jauh lebih baik karena memang go online. Kemudian shorten selling process dan juga si ibu-ibunya ini mereka nggak perlu package produknya lagi karena Tupperware yang take care, nggak perlu initial stock. Dan juga kemudian kita mencoba untuk lebih relevan dengan populasi di Indonesia saat ini tentunya. 28 tahun gitu kan, Tupperware punya 37 tahun ya, dengan hadirnya web shop ini, social commerce ini tentu bisa lebih grab younger consumer segment, kemudian juga lebih healthy personal margin buat si ibu-ibunya. Next. Nah kalau ini perbedaan offline party dengan Tupper Shop. Nah kemudian kita realize juga bahwa tadi saya bilang Tupperware itu nggak boleh ada di marketplace. In fact, kalau Ibu dan Bapak sekarang ke Shopee atau Tokopedia, Ibu dan Bapak ketik Tupperware, itu akan muncul sekitar 80.000 sampai 100.000 listing di situ. Yes, Ibu dan Bapak bisa beli di situ, tapi itu adalah penjualan yang tidak resmi dan dilarang prinsipnya. Dan ini yang coba kita distinguish dari kedua benefit apa yang bisa didapatkan oleh konsumen ketika beli melalui Tupper Shop. Di marketplace, Ibu dan Bapak nggak bisa dapetin warranty claim. Karena sulit sekali. Penjualannya itu kan ya memang transactional base, selesai, ya sudah Ibu dan Bapak mungkin udah nggak ingat lagi siapa penjualnya. Itu kan. Sementara di Tupper Shop, ya setiap transaksi yang Ibu Bapak lakukan di official ini, tentu semua terrecord, dan kalau Ibu dan Bapak mau klaim produk yang rusak, bisa langsung database-nya keluar. Kemudian yang kedua ya, marketplace itu hard to reach sellernya tentu kalau Ibu dan Bapak transaksi,
kemudian ada apa-apa yang ingin ditanya, ya pasti udah susah juga gitu kan untuk approach ke mereka. Kemudian one off transaction dan limited product mix yang ada di sini. Sementara Tupper Shop, ya ini kita coba memberikan advantage dan benefit buat Salesforce dan konsumen kita, ya melalui loyalty program, kemudian juga attractive flash offer buat consumers, itu kita lakukan. Jadi setiap kali ada kayak online mega sale seperti itu, kita juga selalu melakukan hal seperti itu di social commerce kita untuk grabbing loyal customer dari si Tupperware. Kemudian juga secara product mix jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan apa yang ada di marketplace. Ini prosesnya Ibu dan Bapak, mungkin ini bisa sedikit menjadi insight juga untuk Ibu dan Bapak, kurang lebih kayak begini. Salesforce itu mereka posting melalui sosial media. Jadi singkat ceritanya ini adalah program affiliate marketing, tapi under membership. Jadi member yang menjual produk ke konsumen, konsepnya affiliate. Salesforce itu mereka posting ke sosial medianya mereka, ya mereka melakukan storytelling, kemudian juga mereka melakukan call to action, dan nanti di bawah postingannya itu mereka taruh link, kalau mau beli klik link ini, di bawah sini, gitu kan. Nah setelah itu, ya konsumen lihat, kemudian melakukan compare, dan akhirnya konsumen klik untuk beli produknya. Dan ketika konsumen beli produknya, orderingnya itu masuk ke Tupperware Indonesia. Tapi ingat tadi ya yang saya bilang Tupperware Indonesia itu nggak bisa D2C, nggak bisa direct to consumers. Jadi setiap order yang masuk ke Tupperware Indonesia itu kita seolah-olah bilang oke, ini ada pesanan dari konsumen atas nama Salesforce atau member ini. Jadi record di kita itu seperti itu. Kita menaruh ada proxy Salesforce di sini. Sehingga tadi konsepnya itu B2B2C. Ya, jadi Tupperware Indonesia proses, kemudian produknya dikirim, dan setiap successful payment yang dilakukan oleh konsumen, itu Salesforce-nya langsung dapat personal margin yang mereka bisa klaim ke Tupperware Indonesia. Konsepnya sederhana seperti itu. Yes, dan ini learning-nya Ibu dan Bapak, ini sedikit sharing saja, summary dari apa yang saya sampaikan tadi. Learning yang pertama, kita bicara mengenai social commerce, tentu kita bicara mengenai independent shop yang kita miliki sendiri. Memiliki independent shop itu tidak ubahnya kalau saya bahasakan, ya namanya web shop itu seolah-olah kayak kita punya toko di pinggir jalan, dia stand alone. Sementara marketplace itu kalau saya ibaratkan kayak pasar becek lah. Segala ada gitu kan, rame di sana. Nah, tapi kalau punya web shop, Anda seperti punya toko sendiri. Ketika Anda punya toko sendiri, tentu big challenging-nya adalah mendatangkan traffic. Dan trafficnya itu akan highly dependence ke nomor satu, yang pertama adalah promotion, kemudian flash sale, ya kemudian voucher-voucher yang dibagikan, and so on. Karena tanpa itu, traffic akan sulit masuk ke webshop Anda. Kemudian yang kedua, untuk Tupperware nih, especially ya, karena kita dealing dengan ibu-ibu, dengan komunitasnya. Education yang pertama, penting banget education. Karena Indonesia kita, ya kalau kita bicara mengenai persona buyer, kemudian juga kita bicara mengenai perilaku dari affiliate, ya mereka belum terlalu mature amat according ke apa yang kita alami sejauh ini. Jadi ya memang education mengenai social selling and how it works itu penting banget. Karena banyak banget Ibu dan Bapak, ya ibu-ibunya Tupperware nih, saya buka aja sedikit, ibu-ibu Tupperware nih. Mereka dapat konten dari Tupperware, misalkan foto atau video gitu kan, mereka dapat, kemudian mereka posting ke sosial media, ke Facebook katakanlah misalkan ya, ke Facebook. Mereka posting ke Facebook, no caption, nggak ada penjelasan apapun, cuma foto, taruh link di bawah. Habis itu mereka balik lagi ke kita, susah jualannya. Ya itu penting banget Ibu dan Bapak harus aware ketika menjalankan ini, ya harus siap dengan edukasi bagaimana social selling works. Karena namanya social selling tentu interaksi sosial. Ketika interaksi sosial yang di-touch itu adalah personal manusianya. Bukan hard sell mendadak ada foto produk atau video produk, posting, taruh link, dan berharap sell out terjadi. Nggak mungkin, di social selling nggak mungkin seperti itu. Penting banget melakukan review, unboxing, dan lain sebagainya. Ya kemudian,
Yang kedua, leads database itu kita sharing ke Salesforce member kita karena kita punya leads database dari transaksi dari konsumen, kita punya datanya tercapture dan data tercapture itu ya kita kirimkan ke Salesforce member kita untuk kita kasih tahu member ini, konsumen ini terakhir belinya produk ini, dia ulang tahunnya tanggal segini, go. Minta mereka untuk sampai selamat ulang tahun atau kasih gift kecil dan lain sebagainya. Ya pada akhirnya build relationship dengan adanya leads database ini. Kemudian yang ketiga ini penting sekali provide content library karena tanpa ini brandnya akan berjalan kemana-mana secara visual image dan brand image-nya akan kacau kalau kita nggak siapkan content library untuk mereka posting. Kemudian yang ketiga ini penting juga Ibu dan Bapak email marketing dan remarketing karena tanpa itu ya pasif. Ya kita kan perlu aktif dan mengejar terus. Dan remarketing ini kita find it very effective ketika kita melakukan remarketing. Ya orang bisa sell out conversion itu terjadi lebih baik dan terus improve dari waktu ke waktu menggunakan si remarketing activities ini. Dan yang keempat tentu saja ini sudah bukan menjadi rahasia lagi ya. Loyalty program itu akan increase productivity dan customer retention dan itu penting sekali, especially di social commerce karena tanpa itu ya sales repetitionnya agak-agak sulit dan mandek. Ya, kurang lebih itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sharing. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Selamat siang dan saya kembalikan ke Ibu moderatornya. Terima kasih. Thank you so much Bapak Franky Purnomo. What an insightful session where we can learn about Tupperware, bringing the strong offline presence to the online by using B2, B2C. Now we've come to the Q&A session. If someone here have any questions, I think Mr. Franky will gladly to answer. Because we have two special gifts from Bapak Franky here. Is anyone here have any questions? Yes. Please share. Thank you for your sharing Pak ya. Menarik sekali bagaimana Tupperware bisa dari kebanyakan offline ya Pak ya. Sekarang bergerak ke digital ataupun online. Kita juga saya Kirasta dari Rose Pak, dari pharmaceutical business sebenarnya, tapi kita juga mau mengarah ke digital sebenarnya dengan konsep-konsep yang mungkin akan mirip ya dengan yang sudah dipaparkan tadi. Nah, dua sebenarnya ada pertanyaan. Satu mengenai platform Pak, yang Bapak gunakan ini adalah develop sendiri ataukah menggunakan satu platform yang memang sudah ada konsepnya adalah kayak reseller konsepnya dengan point reward dan segala macam yang memang sudah ready di marketnya. Yang kedua untuk collecting atau feeding data ini Pak, bagaimana mengkolek dari reseller itu sampai dapat ke email datanya dan itu kan butuh juga verifikasi ya sebelum kita lanjut ke tahap-tahap berikutnya email marketing dan sebagainya. Nah itu dari proses di awal itu untuk feeding data dan memastikan atau memverifikasinya itu Pak. Thank you. Langsung? Boleh, silakan Bapak Franky. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Ini social commerce ini open develop atau kita pakai rekanan? Jawabannya adalah kita pakai Circlo, kita pakai Magento Pak. Kenapa seperti itu? Ya, saya bukan jualan lagi sih, karena memang saya temuin solusinya. Sebelumnya itu saya develop pakai salah satu enabler juga, saya mungkin nggak etis saya sebut. Cuma memang keterbatasan dari enabler yang saya pakai sebelumnya, yang kita pakai sebelumnya itu adalah dia nggak bisa multi warehouse Pak. Tupperware Indonesia kita punya 7 warehouse yang tersebar di seluruh Indonesia dan keunggulan dari Circlo ini adalah karena bisa menyediakan multi warehouse. Dengan multi warehouse itu sangat menjawab dari apa yang kita temukan di awal-awal kita membangun si web commerce kita ini. Kenapa? Karena ada konsumen yang beli dari misalkan dia domisili di Makassar Pak. Tapi barangnya kita kirim dari Jakarta. Itu ongkirnya dia komplainnya luar biasa karena memang mahal ongkirnya. Nah, karena memang dari insight-insight itu dan cukup kuat insight-nya, ya akhirnya kita carilah enabler yang memang bisa
menawarkan solusi multi warehouse dan ya, adanya di Circlo ya akhirnya kita switch ke Circlo dan ya thanks God semuanya berjalan lancar, kita bisa multi warehouse dan secara saya bisa bilang secara logistik jauh lebih hemat buat kita juga karena lebih efektif dan secara konsumen juga ketika mereka beli ongkirnya mereka nggak protes karena hari gini ongkir kan meter banget Pak. Ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi saya lupa, sorry. Database ya. Oke. Jualannya Tupperware itu kan sebelumnya Tupperware Party, di mana ketika mereka beli terjadi transaksi Tupperware, si ibu-ibunya ini kasih bondnya itu tuh ya bond, ya maaf kalau saya mau deskripsiin mungkin kayak bond pecel lele lah, dibikin beli Tupperware segini gitu kan. Jadi manual banget base-nya. Nah sekarang dengan adanya webshop kita ini, semua konsumen yang mau beli lewat Salesforce kita itu tinggal dikasih link dan basically konsumennya yang ngisi database itu sendiri. Dia yang ngisi semua sehingga Salesforce-nya nggak perlu lagi catat. Dan itu semua datanya jadi tercentralized di Tupperware Indonesia. Oke Pak, boleh tahu nggak tipsnya supaya orang itu mau menginput data semudah itu ya? Dalam Yes, artian, menarik nih Pak. Menarik Pak, input data tuh PR banget, apalagi ibu-ibu yang biasa nulis sendiri, itu awal-awal tuh kita kasih begituan, komentarnya aduh repot, gitu kan. Apalagi kita dealing dengan ibu-ibu semua rata-rata. Ya memang challenge untuk mengkonvert dari manual ke sesuatu yang lebih tercatat di sistem tuh agak-agak berat Pak. Cuma karena memang kita punya distributorship yang tersebar di seluruh Indonesia juga, ya awalnya itu kita minta si distributornya ini untuk take care data input itu sambil berjalan karena memang kita melihat profile seller kita itu ya memang rata-rata mereka secara behavior nggak terlalu mau yang sifatnya data input. Ya kita minta distributor kita untuk take care, untuk inputin, bantuin dulu Pak. Meanwhile sambil berjalan ya kita terus encourage mereka untuk bisa lakukan sendiri-sendiri. Maksud saya konsumen, nah itu ada iming-iming sesuatu kah yang supaya orang itu memberikan, karena data ya namanya data itu orang nggak akan semudah itu memberikan ke orang lain gitu ya. Dan kalaupun datanya yang banyak, nomor HP, alamat dan segala macam itu kan sebenarnya konfidensial yang memang mereka akan keep gitu ya. Dan nah itu bagaimana tipsnya atau ya memberikan apa gitu supaya orang itu mau menginput, terutama ibu-ibu ya. Oke. Kalau yang sifatnya seperti itu Pak, rata-rata sih kita nggak alami kendala ketika memang konsumen yang mau beli. Karena ketika mereka mau beli kan mereka harus kirim alamatnya kan, unless kalau mereka memang nggak mau dikirim secara online, misalkan dikirim melalui Tupperware Indonesia, ya kita siapkan solusi lainnya, yaitu barangnya itu dikirim ke Salesforce member kita, nanti Salesforce member kita yang kirimin ke konsumen. Tapi case seperti itu jarang sekali Pak, rata-rata semua ketika mereka mau beli produk, ya kita minta isi correspondent address-nya dan datanya semua sih rata-rata nggak keberatan dan bukan isu so far Pak. Thank you. Ya, semoga menjawab Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Bapak Franky. Thank you so much for the insightful answers. So I think we can have another one question, I think. Yes. Okay. Siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, thanks ya Pak untuk sharingnya Pak ya. Saya Rahmat. Salah satu tantangan untuk webstore itu adalah meningkatkan traffic Pak ya. Betul. Di sini kan Bapak untuk meningkatkan traffic itu menggunakan promotion, flash sale gitu. Tapi untuk mendistribusikannya itu biasa menggunakan apa Pak? Yang paling besar apakah ads atau organiknya gitu Pak? Oke, makasih Pak, pertanyaannya bagus. Tadi saya bicara traffic is a matter dan how to bring traffic tentu lewat promotion and so on gitu kan. Ya tentu promotion itu pun cara menyampaikannya nggak serta-merta kita punya promosi dan everyone will know the promotion kan. Kita pakai banyak kita pakai SEO dan kita pakai ads Pak. Kenapa seperti itu? Karena kalau tanpa SEO hari gini kita ketik Tupperware yang muncul adalah alamatnya Tupperware, terus nomor 2-nya Shopee, Tokopedia, ketiban kalah Pak nanti di Google rank-nya. Jadi kita pakai SEO,
Kemudian yang kedua adalah ya kita pakai juga sosial media kita, karena sosial media kita base-nya cukup bagus. Kita punya 2 juta fanbase di Facebook dan kurang lebih 800.000 follower di Instagram yang kita juga terus feeding dengan konten-konten seperti itu. Kalau yang paling dominan itu dari mana Pak? Dari segi SEO atau sosial media atau mungkin ada advertising-nya, ads? Jatuhnya sih lebih efektif kalau di Tupperware, case-nya ya Pak, lebih dari sosial media. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena mereka yang follow akunnya Tupperware Indonesia, udah pasti mereka punya interest terhadap Tupperware. Dan ketika kita kasih sedikit treatment seperti itu ya dimakan. Oke, thank you Pak. Sama-sama Pak, thank you. Okay, thank you so much for the questions and answers also. Thank you so much Bapak Frankie for sharing this today topic. And